Dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya kita bisa melaksanakan salat di awal waktu berjamaah di masjid. Dilanjutkan kita dengan kajian halaqah subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita, membahagiakan kita, memberkahi hidup kita, segala hajat, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam sudah tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Tema pada hari ini kita ingin mengkaji tentang kiamat yang mungkin pernah kita sampaikan atau ada yang sudah menyampaikan, menambah wawasan kita agar kita sebagai hamba Allah yang beriman, yakin, percaya bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Sebelum kita mulai kajian hari ini, kita awali terlebih dengan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membukakan mata hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat, hidayah, rahmat, maghfirah, berkahnya untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para tokoh masyarakat yang saya muliakan, pengurus Masjid Riyadhus Shalihin, imam kita Ustaz tadi, dan seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kalau bicara kiamat, kita kembali kepada ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kapan kiamat? Ayyana mursaha. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan kapan waktu terjadinya kiamat selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-hara bagi makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, dan tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepada Musa, akan engkau mengetahuinya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada hanya pada diri Allah, dan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi masalah kiamat itu hanya Allah yang tahu. Bahkan ya Rasulullah pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Kiamat itu diantaranya pengertiannya yaumul qiyamah secara biasa adalah kehancuran alam semesta, yang berarti berakhirnya kehidupan semua makhluk yang Allah ciptakan, baik di langit apalagi di bumi.
Yaumul qiyamah yaumuddin. Seluruh alam semesta ini dengan segala isinya pada suatu hari akan mengalami kehancuran, dan nanti ada kehidupan lain setelah kiamat. Kiamat, peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Tidak ada yang bisa selamat dari peristiwa ini. Semua makhluk ciptaan Allah, manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat pun, dan alam seisinya akan binasa, akan hancur. Di antaranya dalam surah Al-Zalzalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang sangat berat. Dalam Al-Quran, hari kiamat ini banyak sekali namanya. Paling tidak ini ada 20 nama. Yaumul Ba'si dalam surah Ar-Rum ayat 56. Yaumul Qiyamah dalam surat Az-Zumar ayat 60. Yaumus Sa'ah dalam surah Al-Qamar ayat 1. Yaumul Akhirah dalam surah Al-A'la ayat 16 sampai 17. Yaumuddin dalam surah Al-Fatihah ayat kiamat. Yaumul Hisab surah Al-Ghafir ayat 27. Yaumul Fath As-Sajdah ayat 29. Yaumut Talaq dalam surah Ghafir ayat 15 sampai 16. Yaumul Jam'it Taghabun dalam surah At-Taghabun ayat 9. Yaumul Khulud dalam surah Al-Qaf ayat 34. Yaumul Khuruj surah Qaf ayat 40. Yaumul Hasr surah Maryam 39. Yaumut Tanad surah Ghafir 30. Azifah An-Nazm, Tamah An-Nazi'at, Sakhah Abasa, Al-Qari'ah, Haqqah Al-Haqqah, Al-Ghasiyah, Al-Waqi'ah. Jadi nama-nama kiamat itu banyak sekali macam-macamnya. Ada 20 nama. Secara garis besar kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan masing-masing makhluk. Artinya kita semua mengalami yang namanya al-maut, kematian. Ya, semua kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita mati, dan itu adalah kiamat sughra, kiamat kecil. Kiamat kubra, kiamat besar adalah munculnya musnahnya alam semesta beserta segala makhluk Allah secara serempak, atau berarti seluruh kehidupan manusia. Ya, itu yang tadi disampaikan di awal. Kiamat sughra, ciri-cirinya, hadis-hadis tentang kiamat sughra. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? Kalau saya kurang kelihatan di sini. Ciri-ciri kiamat sughra, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Hadatsani Zuhrab bin Harbin hadatsana Zarin an Suhail an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'amum siyatun kaznabil faqr yadribuna biha an-nas wa nisaa'un kasiyat ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna kasniyatil bukhtil amailah la yadkhuluna al-jannah wa la yajidu rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Saya kurang kelihatan ya, kecil sekali. Ada dua macam penduduk neraka yang belum pernah kulihat, yaitu orang-orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk mencabuki manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang bergoyang dan membuat orang lain bergoyang. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya surga. Padahal
bau surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan sekian. Riwayat lain ada yang mengatakan 500 tahun. Ya. Jadi wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mungkin dia pakaiannya kelihatannya menurut kita menutup aurat, berzilbab, tapi padahal transparan pakaiannya, kelihatan lekak tubuhnya, pakaian tapi telanjang. Nah, ini udah kiamat. Ya, yang mengundang syahwat. Apalagi yang sekarang kan lagi rame TikTok. Ya Pak ya? Ya Bu, anak-anak kita yang banyak goyang-goyang TikTok, yang akhirnya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, yang membuat syahwat, mengundang syahwat. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Nah, Imam Nawawi beri keterangan yang beragam mengenai makna wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang membuat orang pun bergoyang. Mereka adalah wanita-wanita yang berpakaian menggunakan nikmat Allah namun telanjang, tidak menggunakan berbuat syukur kepada Allah. Mereka wanita yang berpakaian namun tidak berperilaku taat dan tidak memperhatikan urusan akhirat. Mengenakan pakaian tapi tampak sebagian anggota badannya untuk menampakkan kecantikannya. Mereka berpakaian tapi telanjang. Mengenakan pakaian tipis yang masih memperlihatkan warna kulitnya dan bentuk tubuhnya. Sedangkan dalam memaknai yang bergoyang buat orang lain bergoyang, dijelaskan dalam beliau dengan makna menyimpang dari ketaatan kepada Allah, keharusan menjaga kemaluan. Jadi wanita yang telanjang, ya, yaitu orang yang memperindah gaya jalannya, menggoyangkan bahunya, memikat. Kalau sekarang sih misalnya apa tuh, penyanyi-penyanyi dangdut ya, ada goyang ngebor, goyang ngecor, goyang apa macam-macam tuh. Nauzubillah. Itu juga diantara tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah ada. Kemudian yang kedua, orang banyak datang ke masjid tapi masjid bukan dijadikan rumah ibadah. Turis membanjiri masjid. Inna min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat adalah orang-orang an tattakhijal masajid turqan. Orang-orang menjadikan masjid itu sebagai jalanan, bukan tempat ibadah rumah Allah, bukan tempat sakral tamput, tapi dijadikan masjid itu sebagai tempat wisata, sehingga hilang kesakralan ibadahnya. Jadi masjid itu hanya dijadikan tempat objek wisata, bukan tempat untuk kita i'tikaf, untuk kita sholat, untuk kita sujud, untuk kita istighfar, untuk silaturahim, tapi dijadikan tempat untuk jalan-jalan. Kemana? Dari masjid ini, dari masjid itu. Untuk apa? Hanya untuk sekedar jalan-jalan. Bahkan orang kafir pun ada yang sampai senang dengan ke masjid-masjid gitu ya. Bukan untuk ibadah, hanya sekedar untuk jalan-jalan. Nauzubillah min dzalik. Ini diantara tanda-tanda kiamat. Kemudian yang berikutnya dihalalkan khamar, minuman keras, narkoba dan seterusnya. Di antara tanda-tanda kiamat adalah min asratis sa'ah wasibul khamr, mereka meminum khamr, menghalalkan khamr. Ya, whisky, brandy dan sebagainya. Bahkan ada miras oplosan dicampur dengan spiritus, dicampur dengan macam-macam. Akhirnya banyak orang yang meninggal. Nauzubillah. Belum lama kan dulu ada tuh sekelompok pemuda yang minum miras oplosan, akhirnya meninggal semuanya. Nauzubillah, su'ul khatimah. Di antara tanda kiamat adalah hancurnya umat Islam karena mereka sendiri. Ya, karena perbuatan mereka sendiri. Tapi kenapa ini kecil banget? Ya Allah, gak kelihatan nih, saya sendiri gak kelihatan. Ya, harus dideketin, lihat ya Pak.
Ya. Di antaranya hadis, langsung terjemahnya saja. Sungguhnya aku sudah memohon kepada Rabbku untuk umatku, kata Rasulullah, janganlah dia membinasakan mereka dengan peceklik yang merajalela. Janganlah menundukkan mereka kepada musuh dari keluar kelompok mereka. Sungguhnya Rabbku berfirman, wahai Muhammad, sungguh jika aku telah menetapkan suatu ketetapan maka tidak bisa ditolak. Aku berikan kepadamu untuk umatmu agar mereka tidak dibinasakan oleh peceklik yang merajalela, dan mereka tidak dikuasai oleh musuh di luar mereka yang akan menunai kedaulatan mereka. Sekalipun musuh itu berkumpul dari seluruh penjuru, kecuali jika dari sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain, mereka saling menahan satu yang lain. Auzubillah. Jadi hancurnya umat Islam karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Jadi orang Islam itu berperang dengan Islam, mempermasalahkan hal-hal yang furu'iyah dalam ibadah yang tidak urgen, akhirnya gontok-gontokan, permasalahin mulut dengan tidak maulid, mempermasalahkan tahlil dengan tidak tahlil. Ya ini bid'ah lah, ini sunnah lah, ini nggak pernah dikerjakan Nabi. Nah, akhirnya gontok-gontokan tuh antar umat Islam sendiri, tidak ada ukhuwah Islamiyah. Ya, hanya mempersoalkan masalah khilafiyah fur'iyah. Ini diantara tanda-tanda kiamat. Kemudian yang berikutnya, banyaknya bencana alam, tsunami, gempa bumi, longsor, banjir. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Rasulullah bersabda, yakunu fi akhir ummati khasfun wa masfun wa khuzbun. Menjelang terjadinya kiamat akan terjadi pengubahan rupa, penggelapan bumi dan hujan batu. Jadi artinya berbagai macam bencana bertubi-tubi. Semakin banyak bencana, maka semakin dekat dengan kiamat. Kemudian tanda-tanda kiamat yang berikutnya adalah memutuskan tali silaturahim. Ya, taqtaul arham, memutuskan silaturahim. Sungguh menjelang terjadinya kiamat adalah memutuskan tali silaturahim. Ya, isnani la yanzuru ilaihima. Dua kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah, dicuekin sama Allah. Siapa dia? Qatir rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian banyaknya ulama yang wafat, ulama banyak yang diwafatkan. Nah ini kan bergiliran ya, ulama-ulama wafat. Almarhum Kiai Haji Muhammad Ali bin Ilham, almarhum Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i, almarhum ya Habib Munzir dulu kan sebelumnya juga. Semuanya ganti-gantian tuh meninggal. Jadi banyak ulama yang diwafatkan terlebih dahulu. Kenapa? Akhirnya banyak orang yang bertanya kepada orang-orang yang bodoh. Yaqullaha ta'ala innallaha, Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidul ilm intizalan yantazilu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabutnya para manusia, tapi Allah mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika enggak ada ulama lagi, manusia menjadi bodoh, dan manusia menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Mereka bertanya lantas memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka adalah sesat, menyesatkan. Nauzubillah. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan. Ini di antara tanda kiamat, banyaknya para ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya merajalenya riba, rentenir. Kalau sekarang terkenal dengan apa? Pinjol, pinjaman ya lewat online gitu kan. Dengan mudahnya orang pinjam uang 1 juta,
ya akhirnya menjadi puluhan juta bayarnya, bahkan sampai ratusan juta. Makanya hati-hati nih, jangan terlena dengan orang menggiurkan, dengan hal-hal yang menggiurkan. Nah, ini udah merajalela sekarang riba. Ya, renten sudah merajalela. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alan nas zamanun. Benar-benar nanti akan datang suatu zaman, suatu masa yang manusia tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali mereka memakan harta riba. Sekiranya ia tidak memakan harta riba, sekiranya setidaknya ia terkena debunya riba. Nauzubillahi min dzalik. Ya, merajalela riba. Wallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Alladzi ya'kulu riba la yaqumuna illa kama yaqumun nas yatabu syaitan. Dari Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Karena gila. Jadi orang makan harta riba itu seperti orang yang kemasukan setan. Yang demikian itu mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa orang yang mengulanginya lagi, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal selama hum biha khalidun. Auzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati dengan harta riba. Ya. Jangankan riba yang berbunga-bunga. Kita makan sesuap saja Pak dari yang haram. Apa kata Rasulullah? Man akala luqmata min haram, kata Nabi, lan tuqbal salatu arba'ina laila. Siapa yang memakan sesuap saja dari yang haram, Allah tidak terima ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Makanya Bu, hati-hati Bu kalau kondangan. Nanya dulu, kalau lagi arisan, kalau lagi tahlilan, tanya dulu kepada tuan rumahnya. Ini kadang-kadang gampang aja, bungkus-bungkus ya. Ya, sayang anak. Tanya dulu, itu tuan rumahnya udah ikhlas atau belum? Tapi kalau tahlilan masih ikhlas ya. Ya. Nah, ya ini hati-hati. Atau misalnya ibu-ibu belanja, ada tukang sayur. Ya. Udah begitu tukang sayurnya dibantai habis-habisan, ditawar habis-habisan. Mas, berapa Mas? 20.000, 15.000 apa Mas? Karena terus dibantai, ditawar, akhirnya oke lah, boleh lah. Tapi anehnya setelah dia udah setuju dengan harganya, minta tambahin apa Mas? Ambil sendiri. Padahal emas itu belum ridho, belum ikhlas. Akhirnya kita makan, jadi darah jadi daging dalam diri kita. Hati-hati ya Bu. Jadi kalau mulai besok ada tukang sayur, ya nggak usah ditawar, nggak usah minta ditambahin, ya bahkan kalau bisa dilebihin uangnya. Setuju Bu? Boro-boro ya. Allahu Akbar. Hati-hati ya. Ini diantaranya. Jangan sampai kita makan harta haram. Nah, sekarang tanda-tanda kecil ini ya, tanda-tanda kecil hari kiamat ya. Nih secara lengkap nih ya. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Tanda-tanda besar nanti ya, ini tanda kecilnya. Jadi ini udah dekat kiamat nih, tanda-tandanya rasa-rasanya udah ada semua ini. Yang pertama, budak perempuan dinikahi oleh tuannya. Yang kedua, ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Ya. Misalnya orang-orang tua tuh sekarang menyekolahkan anaknya, targetnya anaknya itu kerja di mana? Targetnya anak itu nanti bisa makan apa? Kalau anak saya sekolah di madrasah, di pesantren, rasanya susah dah. Nanti hidupnya melarat. Ya, paling cuma tukang tahlilan doang. Nah, akhirnya berlomba-lomba tuh orang tuanya menyekolahkan anaknya. Bukan tidak boleh, tapi kadang-kadang itu berlomba-lomba ke sekolah-sekolah yang
jauh dari akidahnya yang benar, ibadahnya yang dipentingkan, akhlaknya. Nah inilah. Jadi ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kecil hari kiamat, tersebarnya perzinahan karena memperoleh izin dari penguasa, dari pemimpin. Dilegalisasi itu rumah-rumah bordir, rumah-rumah pelacur, jablay. Oh ini tempatnya nih, lokalisasi. Nah, diizinkan. Nauzubillah. Akhirnya tersebar tuh perzinahan di mana-mana. Bahkan bukan hanya itu, sekarang kan media sosial sangat mudah diakses. Anak-anak kita tuh nauzubillahi min zalik, banyak anak-anak muda yang melakukan perzinahan di live lagi, live happen. Oh, nauzubillah, di Facebook, di Instagram, berzina. Ya, senang gitu dia dan disebarkan, bahkan live kan. Nauzubillah. Yang keempat, tanda-tanda kecil kiamat, minuman keras merajalela. Ya, khamar merajalela, narkoba merajalela. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Kemudian yang kelima, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Bahkan di akhir zaman nanti, di menjelang kiamat kubra, 50 berbanding 1. Laki-laki 1, perempuan 50. Bu, laki-laki 1, perempuan 50 tuh. Masya. Kalau sekarang berapa nih? Laki-laki 1, perempuan nggak tahu ya, 2 kali banding ya. Di Rusia itu bahkan kesulitan wanita-wanita untuk menjadi banyak istilahnya itu perawan tua. Kenapa? Karena susah mencari laki-laki di Rusia. Itu bisa 1 berbanding 10 katanya. Udah hampir 50 tuh kan. Ya Allah, 1 banding 10, susah mencari laki-laki. Bahkan ada sebuah negara ya, kalau ada laki-laki yang ingin nikah lagi itu diberikan fasilitas, bahkan dibiayai oleh negara. Nikah dengan laki perempuan 2, 3 sampai 4 itu dibiayai oleh negara. Tuh enak juga ya. Kalau di kita gimana tuh? Insyaallah. Yuk. Nah, ini di akhir zaman nanti 50 wanita, jumlah laki-laki hanya 1. Tanda yang berikutnya yang keenam, ada 2 golongan besar yang saling membunuh tapi sama-sama mampu dirinya yang memperjuangkan agama Islam. Nah ini nanti di akhir zaman ada 2 golongan besar yang saling bunuh dan sama-sama berjuang. Sama-sama takbir, sama-sama sholat, tapi perang, saling membunuh sesama umat Islam. Oh ini udah tanda kiamatnya. Kemudian yang ketujuh, lahirnya tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah dan banyak berbohong serta menipu dan menganggap baik sesuatu yang buruk. Nah ini tukang dusta ya. Nah ini nanti Dajjal nih ya. Yang ke-8, banyak terjadinya gempa bumi. Gempa bumi di mana-mana. Nah, seluruh dunia sekarang sudah mulai gempa-gempa kan? Ya Allah, di antara tanda kiamat. Yang ke-9, fitnah muncul di mana-mana. Ya. Fitnah di mana-mana bermunculan. Yang ke-10, pembunuhan merajalela. Oh, sekarang orang gampang membunuh. Kadang-kadang anak membunuh orang tuanya sendiri. Bahkan belum lahir pun sudah dibunuh, aborsi kan? Ya Allah ya Rabbana. Inilah diantara tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian banyak manusia yang ingin dirinya mati, akhirnya frustasi bunuh diri. Banyak orang yang gara-gara hal sepele dia gantung diri, dia minum baygon, dia menabrakkan diri, dia bunuh diri dengan caranya. Nah ini diantara tanda-tanda kecil hari kiamat. Nah, diantaranya lagi banyak lagi nih ya. Ya, diutusnya Nabi Muhammad, aku diutus sebagai seorang nabi, dan sedangkan kiamat itu sangat dekat.
seperti kedua jari ini. Bahkan Rasul mengatakan antara kiamat dengan dirinya itu sangat dekat. Wafatnya Nabi Muhammad di antara tanda kiamat adalah tibanya kematianku. Nah itu. Kemudian bebasnya Baitul Maqdis. Nah itu, kalau Baitul Maqdis dikuasai umat Islam, itu tanda kiamat sudah makin dekat. Sekarang masih dikuasai oleh Saudi ya. Baitul Maqdis itu Palestina. Timbulnya wabah penyakit menular. Nah ini nih antara nih yang masih ditakuti, corona, covid. Nah, di antara tanda-tanda kiamat timbulnya berbagai penyakit menular yang mengakibatkan banyak di antara kalian meninggal seperti matinya kambing di tempat. Jadi merajalela orang yang meninggal. Ya. Timbulnya berbagai fitnah, munculnya nabi-nabi palsu. Nah ini dia. Muncul nabi-nabi palsu tuh. Kalau di negeri kita banyak banget nabi palsu. Ada dulu pelatih badminton Musadek dapat wahyu di Gunung Bunder. Ya Pak ya, pernah dengar ya? Ya, Gunung Bunder dapat wahyu. Kalau kita ke Gunung Bunder dapat apa? Nah, dapat talas, dapat wahyu dia. Kemudian ada Roy, ya mu'alaf yang ngaku nggak dapat Nabi dan Rasul sholat dengan bahasa Indonesia. Sebab kalau dengan bahasa Arab nggak paham, akhirnya sholatnya dengan bahasa masing-masing sesuai dengan bahasanya. Bayangkan itu kalau banyak umatnya, ya Allah. Kalau sholat dengan bahasa masing-masing, rasanya aneh gitu ya. Ada yang orang Indonesia, ya Tuhan yang maha besar. Orang Betawi, Tuhan yang gede banget. Orang Padang, Tuhanan Gadang. Orang Sunda, apa? Akhirnya ribuan bahasa, jutaan bahasa itu, ya Allah. Ada tuh. Itu ada juga pengikutnya. Ada juga ya tukang cukur Tugimin ngaku sebagai nabi. Anehnya banyak yang ngikut. Tugimin ngaku nabi. Ya Allah. Jangankan jadi nabi Pak ya. Jadi kiai juga nggak pantas. Hari ini akan ada tausiah dari Al-Mukarram Kiai Haji Tugimi, itu orang pantas, apalagi jadi nabi. Tapi aneh ada juga ngikutin. Ya, kalau salawat kita kan jelas, sallu ala Muhammad, jelas. Kalau Tugimin, sallu ala Tugimin, orang pantas banget. Nauzubillah. Munculnya nabi palsu di antara tanda-tanda kiamat. Munculnya api di tanah Hijaz. Kiamat akan terjadi bila telah muncul api dari tanah Hijaz yang cahaya menyinari binatang-binatang ternak yang berada di mana nih? Di Busra, di Basra. Kemudian langkahnya nilai-nilai kejujuran. Ya, di antara tanda kiamat adalah jarang sekali orang-orang yang jujur. Ya. Kemudian wafatnya ulama tadi sudah, prostitusi merajalela. Ya, perzinahan, merebaknya miras narkoba, banyaknya gedung-gedung pencakar langit, bahkan berlomba-lomba tuh. Ya, sekarang di mana tuh? Di Dubai katanya. Jangankan di Dubai ya, di sekitar Ka'bah pun itu ada gedung yang paling tinggi dan salah satu gedung tertinggi di dunia. Jadi banyak orang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang sampai ratusan meter tingginya. Allah, itu di antara tanda kiamat. Nah ini tadi sudah, ini banyak banget ya. Nah, ini di antara tanda kiamat. Nah sekarang kiamat kubro nih, kiamat kubro. Hadis-hadis tentang kiamat kubro di antaranya dari hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah menghampiri kami saat kami membicarakan suatu berita. Apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Lalu Rasulullah bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tandanya. Nah ini 10 tanda kiamat besar, kiamat kubro. Apa itu? Rasulullah menyebutkan kabut, Dajjal, binatang ad-dabbah, terbitnya matahari dari barat,
turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Yang terakhir adalah munculnya api di Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Nah ini nih, ini tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama Dajjal. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus melainkan ia memperingatkan umatnya dari orang yang buta sebelah dan pendusta. Ingatlah, dia itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Rabbmu tidak buta sebelah matanya, dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Matanya satu, lalu di sini ada tulisan kafir, kafir. Nah, itu Dajjal. Ya, matanya satu, lalu di atasnya kafir. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam kan sekarang di langit. Nanti ketika mau hancur kiamat, Nabi Isa turun. Tidak terjadi kiamat sebelum turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam, ya, sebagai hakim yang adil. Dia yang menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah pajak, dan Nabi Isa ini akan melimpahkan harta sampai seorang pun tidak ada orang yang menerima. Saking sudah adilnya, ya. Jadi saking banyaknya harta, orang gak ada menerima lagi. Nabi Isa ini turun di mana? Turun di menara sebelah timur Damaskus. Kemudian Nabi Isa ini membunuh Dajjal, mengajak umat Islam memberlakukan hukum Islam dan menghancurkan salib. Itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi bukan sebagai Nabi yang ke-26. Beliau menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang matahari. Matahari ini akan terbit bukan dari sebelah timur, tapi terbit dari sebelah barat. Tidak terjadi kiamat sebelum matahari terbit dari sebelah. Jika sudah terbit dari sebelah barat, maka manusia semuanya beriman. Jadi manusia semuanya beriman, tapi imannya tidak diterima oleh Allah. Taubatnya sudah tidak diterima ketika matahari terbit dari sebelah barat. Tanda lainnya adalah munculnya Imam Mahdi, dobah, binatang dobah, ada yang melata dan sebagainya. Kemudian ada asap api di negeri Hijaz. Nah, itu diantara tanda-tanda kiamat. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah di bumi ini gak ada orang yang menyebut nama Allah. Alhamdulillah sekarang masih banyak orang yang menyebut nama Allah. Azan masih berkumandang di mana-mana. Artinya mudah-mudahan kita tidak akan mengalami kiamat kubra. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang dijelasin satu-satu ya. Di antara kiamat kubra tanda-tandanya munculnya api. Nah, api ini apa nih? Jadi api yang keluar dari Kawah Aden. Kawah Aden ini adalah berada di lereng gunung di negeri Yaman. Ya, saya akan menanyakan 3 masalah. Apa tanda kiamat? Tanda yang besar pertama adalah api yang menimbun manusia dari timur ke barat. Jadi semua manusia akan kumpul di situ. Ya, itu api, munculnya api tiba-tiba. Nah, udah muncul belum nih? Tapi setahu saya belum ya. Wallahu a'lam. Kemudian tanda besar kiamat rusaknya Ka'bah. Ya, tanda kiamat besar adalah rusaknya Ka'bah. Seorang yang menghancurkan Ka'bah bernama Zulsuwakoyatin. Ia adalah orang yang berasal dari Abbasin. Abdullah bin Amr mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, wa Zulsuwakoyatin dari Abbasin ini akan menghancurkan Ka'bah dan melulumi Ka'bah, mencuri harta dari kiswahnya. Ia berkeinginan untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah menggunakan skop. Ya.
Dengan kehancuran Ka'bah maka bisa menyebabkan hamba-hamba Allah menyebut nama Allah menjadi berkurang. Meskipun menyebut nama Allah semakin berkurang, kiamat kubra tidak akan terjadi. Itu diantaranya kalau misalnya Ka'bah ini rusak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ya. Walaupun dulu pernah ada dari orang-orang Syiah yang ikut melaksanakan ibadah haji ingin mencoba menghancurkan Ka'bah. Ini matahari terbit dari sebelah barat dan peristiwa ini hanya terjadi 1 hari saja. Ya, 1 hari saja. Ya, dalam hadis bahwa seorang ketika matahari tersebelah barat itu, semua orang itu semuanya beriman kepada Allah ketika matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian munculnya Imam Mahdi. Nah, ini Imam Mahdi ini adalah seorang imam yang sangat adil dan tidak ingin ada kezaliman dan permusuhan di dunia ini. Siapa Imam Mahdi ini? Seorang yang berasal dari keturunan Fatimah binti Muhammad. Jadi berarti masih keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahi yang dimiliki Imam Mahdi sangat lebar serta mempunyai hidung yang mancung. Karena ia apa? Karena ia berasal dari garis keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi. Pada masa kepemimpinan Imam Mahdi maka setiap umat manusia akan merasakan keadilan kemakmuran. Sebagaimana hadis akan datang pada umatku Imam Al-Mahdi. Masanya pendek. Ia memerintah hanya 7 tahun. Ada lagi mengatakan 9 tahun. Pada masa itu umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan punya makanan dan mereka tidak akan menyimpannya. Harta mereka begitu melimpah. Wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu. Lalu beliau mengatakan, ambillah. Jadi muncullah Imam Mahdi ini adalah di antara tanda-tanda kiamat. Jadi semuanya orang itu sudah enggak ada terpecah-pecah seperti sekarang. Khilafah Islamiyah, nah itulah. Hanya satu yang memimpin di dunia ini umat Islam, yaitu Imam Mahdi. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Kemudian munculnya Dajjal. Nah, tadi sudah Dajjal, jadi mata yang. Nah, Dajjal ini seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Nabi Adam yang keluar di akhir zaman. Fisiknya adalah kedua matanya tertulis kalimat kafarah, ya, yang tidak dibaca, yang tidak bisa dibaca oleh orang-orang yang bilang. Hanya bisa dibaca oleh orang-orang beriman. Hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Kafarah, kafir. Mata kanan Dajjal buta dan biji matanya seperti buah anggur. Ketika pertama kali muncul di dunia, ia akan mengaku sebagai seorang yang soleh, kemudian mengaku sebagai seorang nabi, dan akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan surga dan neraka. Orang beriman masuk neraka versi ciptaan Imam Dajjal ini. Orang kafir masuk surga, ciptaan surga oleh Dajjal ini. Auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin ya, Pak ya. Mudah-mudahan masih jauh nih ya. Nah, Dajjal. Kemudian turun Nabi Isa. Nah, ini turun Nabi Isa alaihissalam. Jadi sudah munculnya binatang melata. Ya, munculnya binatang melata yang tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Di dalam surah An-Naml ayat 82, apabila perkataan kehancuran masa kehancuran alam ini telah berlaku atas mereka, kami mulakan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Itu muncul binatang-binatang yang aneh yang tidak bisa dijelaskan. Ya, mungkin binatang-binatang yang belum pernah kita lihat yang di kebun binatang. Ya, binatang melata seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Menurut ahli tafsir, munculnya binatang melata ke bumi karena Allah ingin memberikan hukuman kepada orang-orang kafir. Dengan kata lain, seorang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan disiksa oleh binatang melata itu, kecuali orang yang beriman kepada Allah selamat dari binatang melata.
sekarang udah ada belum? Rasanya belum juga ya. Belum ada Pak ya. Binatang melata seperti apa? Wallahu a'lam. Kemudian tanda kiamat yang berikutnya munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dalam Al-Qur'an Ya'juj Ma'juj ini ya adalah kaum yang sangat senang berbuat keburukan dan kerusakan di bumi. Ya'juj Ma'juj ini sudah terkurung di dalam tembok, dalam benteng logam yang telah dibuat oleh Dzulkarnain. Seandainya tembok itu rusak, benteng itu rusak, maka dia akan keluar. Jadi Ya'juj Ma'juj ini sekelompok manusia yang senangnya berbuat kemaksiatan, kerusakan. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 94, mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa pembuat kerusakan di bumi. Bolehlah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka. Ya, ayyaj'ala baina wa bainahum sadda. Ya, ini tentang Ya'juj dan Ma'juj. Nah, seandainya nih ya bentengnya rusak, Ya'juj Ma'juj keluar ke muka bumi ini, maka udah dekat lagi kiamat. Jadi orang-orang yang luar biasa yang inginnya adalah kemaksiatan merajalela. Lebih jelasnya dalam surah Al-Kahfi Pak ya, yang biasa kita baca di hari Jumat kan, surah Al-Kahfi. Kemudian akan nanti terjadinya kiamat yang sangat besar, kiamat kubro, yaitu gempa bumi yang dahsyat. Sebelum kiamat kubro ini gempa bumi, gempanya luar biasa. Dalam hadis Rasulullah dari Abdullah bin Hawalah Ar-Razdi, Rasulullah bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau telah melihat khilafah tersebar dari Madinah hingga Syam, terjadi gempa-gempa, bala, bencana, serta yang menggetarkan pada saat itu, maka terjadinya kiamat lebih dekat daripada antara tangan dan kepalamu, antara tangan dengan kepala Ibnu Hawalah, kalau sudah gempa dahsyat terjadi. Munculnya kabut asap. Nah, kabut asap ini terjadi di mana wallahu a'lam. Ad-Dukhan, dalam surah Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Fartaqib yauma ta'tis sama fi dukhanin mubin. Nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas. Jadi dari langit Pak turun kabut. Kabutnya bukan seperti sekarang ya biasa aja begitu ya. Kabut. Nah, itulah terjadi kabut, sudah dekat lagi kiamat. Jemaah Bapak-bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini nih ciri-ciri Dajjal nih ya. Secara ringkas nih. Pertama, matanya buta. Yang kedua, dia membawa api dan membawa air. Api, air yang dilihat manusia sebenarnya, api yang sebenarnya adalah air yang dingin. Yang dibawa air itu sebenarnya api. Itu. Jadi dia membawa api dan air. Dan dia menipu dengan surga dan neraka. Buta matanya, tapi dia bisa membuat surga dan neraka. Nah, ini ciri-ciri Dajjal. Dua kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal, hanya dua. Ya, seluruh dunia ini akan dimasukin Dajjal. Seluruh dunia Pak. Di Indonesia, di Rusia, semuanya masuk Dajjal. Kecuali dua kota saja. Makanya Haramain, dua kota yang dijaga malaikat, yang Dajjal tidak bisa masuk. Jadi kalau ingin selamat di akhir zaman kiamat, kita masuk ke dua kota ini akan selamat. Itu kota Mekah dan kota Madinah. Ya kan? Tidak ada satu negeri yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya, kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaga kota Mekah dan kota Madinah. Ya, kemudian Mekah, Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali dan Allah akan mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik dari Madinah.
Kemudian Dajjal ini bisa membunuh dan bisa menghidupkan orang. Karena dia itu ngaku Tuhan, karena dia bisa membunuh orang dan bisa menghidupkan orang. Ini kekuatan Dajjal, karena sihir yang dimilikinya, dia bisa membunuh orang lalu bisa menghidupkan kembali. Nah, Dajjal berkata, bagaimana sikap kalian jika aku membunuh orang lalu aku menghidupkan kembali? Apakah kalian akan meragukan kemampuanku? Kata Dajjal. Mereka menjawab, tidak. Kemudian Dajjal membunuh laki-laki itu lalu menghidupkan kembali. Ketika Dajjal menghidupkan kembali, laki-laki itu berkata, demi Allah, aku lebih waspada. Lalu Dajjal berkata, aku akan membunuhmu lagi. Namun Dajjal tidak sanggup membunuhnya lagi. Nah, inilah Dajjal. Nah, Dajjal ini sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya Pak ya. Mudah-mudahan dari tanda-tanda kiamat, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro, ya, kita dapat memahaminya, dan ini bagian daripada keimanan kita. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu selalu Allah kaitkan. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dia akan berkata yang baik atau diam. Dia akan memuliakan tamu, dia akan memuliakan tetangganya. Mudah-mudahan semua kita dapat memahaminya, sehingga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita dari kiamat kubro. Mudah-mudahan kita tidak sampai kiamat kubro Pak ya. Tapi kiamat sugro pasti kita akan alaminya. Apa itu? Al-maut, kematian. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah, saya bawa kalender untuk pesantren Qalbun Salim. Ya, mudah-mudahan semua jamaah bisa memilikinya. Ya, selesai kita ngaji, silakan hubungi sahabat saya, kalender dan juga jahe merah Qalbun Salim. Ya, dan ini semuanya adalah untuk pembangunan pesantren. Jadi kalau orang infak kan agak berat ya Pak ya. Tapi kalau infak ada barangnya, biasanya lebih terpacu untuk berinfak. Ya. Jadi kalender ini berlaku mulai 1 Januari. Nah, saya tanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau makan bakso di Parung berapa? 10.000 ya. Sekali makan. Ini 10.000 sampai setahun berlakunya. Dan juga jadi amal jariah. Kenapa? Karena dari 10.000 ini bisa beli semen, beli pasir. Sekarang lantai ketiga pesantren Qalbun Salim sedang dalam tahapan pembangunan. Ya, mudah-mudahan semua kita bisa beramal jariah lewat kalender dan jahe merah Qalbun Salim. Ya, mudah-mudahan tambah berkah rezekinya yang beramal jariah, dan semua kita diberikan ya oleh Allah segala hajat cita-cita kita dikabulkan. Bi barakati wa karamati wal mujati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.